Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Tafsir hadis dari Musnad Ahmad ayat yang hadis kelima. Imam Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid bin Humair dari Sulaim bin Amir dari Ausad. Dia berkata, Abu Bakar berkhutbah kepada kami dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tempatku ini pada tahun pertama. Lalu Abu Bakar menangis, kemudian berkata, mohonlah kepada Allah al-mu'afah, ampunan, atau ia berkata al-afiyah, keselamatan. Karena tidaklah seorang diberi sesuatu yang lebih utama dari al-afiyah atau al-mu'afah setelah keyakinan. Karena tidaklah seorang diberi sesuatu yang lebih utama daripada ampunan dari Allah atau keselamatan dari Allah, keselamatan dari berbagai macam dosa-dosa. Berlaku jujurlah kalian karena kejujuran bersama kebaikan dan keduanya berada di surga. Jadi kejujuran dan kebajikan itu berada di surga. Dan jauhilah dusta karena dusta bersama kejahatan dan keduanya berada di neraka. Maka janganlah berdusta dan berbuat kejahatan yang melanggar aturan Allah. Dan janganlah kalian saling mendengki, bermusuhan, dan jangan pula memutus silaturahim dan saling berpaling. Jadi janganlah seorang yang beriman itu saling mendengki, saling bermusuhan satu dengan yang lain, jangan pula saling memutus tali silaturahim, dan juga jangan saling berpaling. Hendaklah silaturahim terus dijaga antar kerabat, karib saudara, sekandung. Akan tetapi jadilah kalian bersaudara sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Wala tadabbaru wa kunu ikhwanan kama amarakum Allah Ta'ala. Jadi jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersaudara, yang bersatu, tidak bermusuhan, muslim satu dengan muslim yang lain. Ini hadis Ahmad dari Musnad Ahmad nomor 5 dan sanadnya adalah sahih. Disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Ini dari Musnad 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya adalah Musnad Ahmad yang ke-6. Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Umair, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair, yakni Ibnu Muhammad, dari Abdullah, yaitu Ibnu Muhammad bin Akil, dari Muhammad bin Rifa'ah bin Rafi al-Ansori, dari bapaknya yaitu Rifa'ah bin Rafi. Dia berkata, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Abu Bakar menangis ketika menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin beliau teringat bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian Abu Bakar terdiam. Dari tangisnya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di hari yang terik panas seperti ini pada tahun pertama, mohonlah kepada Allah ampunan, keselamatan dan keyakinan di akhirat dan di dunia. Sallallahu al-afa wal afiyah wal yaqin fil akhirah wal ula. Mohonlah kepada Allah al-afiyah, al-afa, agar kita senantiasa dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah atas semua dosa-dosa, sehingga kita nantinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW bersabda, mohonlah al-afiyah, itu keselamatan
dari berbagai macam marah bahaya, dari berbagai macam dosa-dosa, dan tentu keselamatan yang paling tertinggi, keselamatan tauhid iman kita dari bahaya kesyirikan, kekafiran, kekufuran, keingkaran kepada Allah. Wal yakin, dan keyakinan fil akhirah wa dunya wal ula, dan keyakinan kepada Allah tentang adanya kehidupan akhirat, tentang adanya surga Allah, dan keyakinan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakin tidak ragu sedikit pun dengan perintah Allah, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis Musnad Ahmad tadi yang ke-6 dari Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sekarang hadis dari Musnad Ahmad yang ke-7. Ahmad telah menceritakan kepada kami Abu Kamil, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Salamah dari Ibnu Abu Atik dan bapaknya dari Abu Bakar bahwasanya Nabi SAW bersabda, siwak adalah pembersih mulut dan diridhai oleh Allah. Asiwaku madharatun lil fami maradatun li rabbi. Siwak adalah pembersih mulut, dan orang yang bersiwak dia akan diridhai oleh Allah. Maka hendaklah kita senantiasa membersihkan mulut kita dari kotoran, menyikat, menggosok gigi kita sehingga mulut kita terus senantiasa bersih. Dan demikianlah maradatun li rabbi, dan orang yang bersih, yang bersiwak, yang membersihkan mulutnya, apa yang ada di dalam rongga mulutnya, maka dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairi menurut Syu'aib Al-Arnaud. Itu tadi hadis dari Musnad Ahmad ke-7. Kemudian kita melanjutkan hadis dari Musnad Ahmad yang ke-8. Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah SAW, ajarilah aku doa yang dengannya aku berdoa di dalam salatku. Nabi SAW bersabda, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah banyak mendolimi diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosaku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yunus berkata, Kebiora besar, telah menceritakan kepada kami Hasan al-Ash'ab dari Ibnu Lahyah, dia berkata, dia bersabda Kebiora. Ini adalah hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-8 dari Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya ini adalah salah satu anjuran berdoa, mohon ampunan kepada Allah, memohon rahmat Allah. Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah hadis Musnad Ahmad yang ke-8, kita melanjutkan pada hadis Musnad Ahmad yang ke-9. Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Fatimah dan Al-Abbas mendatangi Abu Bakar, kemudian menuntut bagian harta warisan mereka dari Rasulullah SAW.
Ketika itu keduanya meminta tanah beliau pada perang Fadak dan saham beliau dari perang Khaybar. Maka Abu Bakar berkata kepada mereka, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami tidak diwarisi harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini. Maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan sesuatu perkara yang aku lihat Rasulullah mengerjakannya kecuali pasti aku mengerjakannya. Inilah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau sangat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai mengatakan, la ada amron ra'aitu Rasulullah SAW yasna'uhu fihi illa sona'tu. Maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan suatu perkara yang aku lihat Rasulullah SAW mengerjakannya kecuali aku pasti mengerjakannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sangat ittiba, sangat mengikuti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan suatu perkara kebaikan, maka Abu Bakar As-Siddiq pasti juga akan berittiba mengikutinya, menjalankan kebaikan tersebut. Ini adalah hadis Musnad Ahmad Sahih yang ke-9 dari Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Dan isnadnya sahih menurut Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian yang berikutnya adalah hadis dari Musnad Ahmad yang ke-10. Ahmad telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Mukri, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hayuwah bin Syuraih, dia berkata aku mendengar Abdul Malik bin Al-Haris berkata, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq berkata, di atas mimbar ini aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari ini di tahun pertama kemudian Abu Bakar hanyut dalam nasihat sehingga menangis kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian diberi sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi setelah kalimat ikhlas seperti al-afiyah, keselamatan dari berbagai macam dosa-dosa. Maka mohonlah al-afiyah kepada Allah, mohonlah agar diberikan keselamatan dari hal-hal yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka inilah sesuatu hal yang tinggi, yaitu ikhlas, meniatkan semua ibadah hanya untuk Allah, dan al-afiyah, bisa selamat dari berbagai macam hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ini adalah hadis Ahmad, Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang ke-10 dan derajat sahih li ghairihi menurut Syu'aib Al-Arnaud. Sahih dengan dibantu dengan hadis-hadis yang lain yang semakna. Ini Musnad Abu Bakar As-Siddiq, Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Demikian Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.